Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini semua sudah baca firman? Amin. Saya harap semua sudah membaca firman. Pagi ini saya mendapatkan di Efesus 2 ayat 1, saya akan bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Judul renungan pagi hari ini adalah kamu sudah mati. Karena dosa kita disebut sudah mati. Kenapa pakai istilah mati? Karena Tuhan mau menggambarkan keterpisahan kita dengan Tuhan karena dosa. Itu seperti orang mati, bukan seperti orang pingsan, bukan seperti orang tidak sadar, atau bukan seperti orang yang sedang koma. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, mati artinya sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi. Orang yang mati sudah tidak ada dayanya, tidak berdaya ya, tidak bisa apa-apa. Berarti orang yang mati rohani juga demikian, tidak ada dayanya ya. Orang mati rohani tidak sudah kehilangan daya, kehilangan nyawa rohaninya ya. Nah, sekarang kita mau melihat dari ayat yang tadi ya, orang yang mati rohani. Saya mau tanya saudara, apa mungkin orang yang mati itu bisa beriman atau mengasihi atau berpengharapan? Tentu tidak ya. Ini gambaran orang mati ya. Orang mati secara fisik tidak bisa beriman, tidak bisa bertindak apapun juga. Demikian juga orang yang mati secara rohani, dia tidak bisa memiliki iman, tidak memiliki kasih, dan tidak memiliki pengharapan. Apakah orang mati bisa menjadi pengikut Kristus atau kita sebut sebagai orang Kristen? Itu juga tidak. Apakah orang mati bisa beribadah? Tidak bisa. Orang mati rohani pun juga tidak bisa. Apakah orang mati bisa memuji Tuhan? Tidak. Loh, tapi di gereja banyak orang yang memuji Tuhan, ya. Ada orang-orang yang memuji Tuhan. Itu tapi mereka belum percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Apakah mereka sedang memuji Tuhan? Tidak. Mereka orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani tidak bisa beriman, menjadi Kristen, beribadah atau memuji Tuhan. Orang mati rohani hanya bisa seperti orang beriman, seperti orang mengasihi, seperti orang Kristen, seperti orang beribadah, seperti orang yang memuji, tapi itu hanya seperti, tapi tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar memuji Tuhan. Kalau gitu bagaimana? Ada enggak solusinya untuk kita bisa hidup kembali? Tidak ada. Ini pertanyaan ini sama dengan kalau saya bertanya kepada saudara, bagaimana caranya orang mati hidup kembali? Tidak ada caranya atau mustahil. Orang mati hidup lagi. Dokter tidak bisa apa-apa, dioperasi tidak bisa. Orang yang mati rohani juga tidak bisa diapa-apain lagi. Kenapa? Karena sudah mati, sudah hilang. Pikiran dan keterampilan kita tidak bisa menghilangkan orang mati, baik itu mati rohani maupun mati fisik. Nah, tidak ada pengharapan dong kayak begitu. Nah, bagi manusia tidak ada caranya untuk kita kembali hidup secara rohani. Ini ya, bagi manusia tidak ada caranya untuk kita kembali hidup secara rohani, yang akhirnya berujung kepada kerajaan surga. Ya, tapi tentu kita tidak mau dalam seperti itu, dan Tuhan juga tidak mau. Tuhan pasti punya cara, kita percaya. Ayo kita lihat caranya Tuhan di ayat berikutnya ya, Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Perhatikan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi ada caranya ternyata Tuhan. Cara Tuhan, ya, orang mati yang bisa hidup gimana caranya? Mudah, dihidupkan. Semudah itu? Ya, itu mudah buat Tuhan, tapi mustahil buat kita. Nah, jadi orang yang mati rohani cuman ada solusinya, ada satu, dihidupkan. Berarti itu bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari Tuhan, dari kuasa yang besar, dari Allah kita, ya. Kita ndak bisa melakukan sesuatu karena orang mati. Jadi di ayat tadi ada kesimpulannya, hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Tidak ada dayanya kita, tapi kasih karunia itu yang bekerja. Nah, ayat berikutnya saya akan bacakan ayat yang ke-8 dan 9 dari Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini ya, iman hanya bisa dimiliki oleh orang yang hidup rohnya. Ya, jadi iman sendiri itu merupakan bentuk karunia Tuhan buat kita. Kita bisa percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena kita sudah hidup. Kalau kita mati, kita tidak bisa percaya. Ya, bersyukur Tuhan sudah berikan iman. Kita akan lanjutkan lagi. Orang-orang yang sudah hidup rohnya dan mengikut Yesus disebut orang Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang sudah hidup terus mengikut Kristus, itu disebut pengikut Kristus atau orang Kristen. Tandanya orang-orang yang hidup rohnya, di dalam rohnya itu ada Roh Kudus atau roh kehidupan di dalam hatinya. Itu tandanya, ya. Jadi kita tuh bukan jadi orang ini, ya. Kita tuh bukan jadi orang Kristen untuk diselamatkan, tapi kita menjadi orang Kristen karena kita sudah diselamatkan. Ya, agama Kristen tidak bisa menyelamatkan kita, ya. Terus ada hal yang luar biasa. Apa sih tujuan kita diselamatkan? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik bukanlah cara untuk masuk surga, ya. Tapi di sini, ya, kita diselamatkan itu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi baik itu bukan untuk kita masuk surga. Kita berbuat baik adalah kehendak Tuhan setelah kita diselamatkan, sebagai rasa ucapan syukur. Saudara sudah diselamatkan, berbuat baik, lakukan pekerjaan yang baik. Saudara dengarkan firman, saudara bagikan firman, itu pekerjaan yang baik. Saudara melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan seperti yang Alkitab tulis, itu pekerjaan baik, tapi bukan untuk menyelamatkan hidup kita. Hanya orang yang sudah diselamatkan yang mengucapkan ucapan syukurnya melalui pekerjaan baik ini, ya. Jadi Roh Kudus, ya, ini kesimpulannya, ya. Roh Kudus di dalam hati kita menjamin kehidupan kekal kita. Kenapa? Karena Roh Kudus hidup bersama dengan roh kita. Artinya roh kita sudah hidup. Kita memiliki roh kehidupan,
berarti kita memiliki jaminan keselamatan kita, ya. Terus berikutnya, kita ini diselamatkan dulu baru jadi orang Kristen, bukan jadi orang Kristen untuk diselamatkan. Amin, saudara. Kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena usaha kita, sedikit pun bukan. Bukan karena upah, karena kita melakukan sesuatu, bukan. Semua karena kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati semuanya, bersukacita karena kita sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.